Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Mardianingsih dari SMKN 3 Kota Bima, CGP Angkatan 11, Kota Bima, NTB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, sudah jelas ya, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seseorang yang mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya hanya fokus pada proses transfer materi pelajaran saja, di mana pembelajaran dianggap tuntas jika murid sudah melampaui KKTP yang telah saya tentukan, baik dari aspek kognitif dan keterampilannya. Selain itu, pembelajaran masih berpusat pada guru, di mana semua murid harus menuruti semua perintah guru. Sebelumnya, saya tidak pernah menghiraukan bagaimana karakter murid dalam belajar. Saya hanya fokus meminta murid untuk menghafal materi yang sedang dipelajari, yang pada akhirnya saya akan merasa gagal jika banyak murid saya yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Pertama, seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi psikomotor dan spiritual sosial juga. Yang kedua, murid bukanlah objek, melainkan subjek. Artinya, murid memiliki kebebasan dalam berekspresi. Dan yang ketiga, saya juga harus secara ikhlas dan sabar menjalankan fungsi saya sebagai fasilitator dan pamong, sehingga dapat menjalankan pendidikan yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir, saya juga harus mempelajari karakter murid, karena setiap murid mempunyai keunikannya sendiri, baik kelebihan dan kelemahannya, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Adapun hal-hal yang akan saya terapkan di dalam kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berperan teguh pada konsep kemerdekaan anak, sehingga pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Dan yang ketiga, mengenali karakter dan latar belakang murid sehingga menjalin komunikasi yang baik dengan murid. Demikianlah kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.